Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pemirsa? Bahagia sekali di siang hari yang berbahagia ini. Saya Harlino dan saya Alisa Sumandono. Kita bertemu di acara kesayangan kita, Berita Islami Siang. Dan seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan memberikan informasi seputar Islam yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan insya Allah bisa membuka wawasan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ica, ini tema kita yang pertama ini sangat menarik karena berkaitan dengan misteri, ya. Misteri apa ya? Ini misteri ASI bayi perempuan dan laki-laki. Oh, kira-kira seperti apa sih misterinya? Betul, kalau kita tahu kan ASI adalah makanan terbaik bagi bayi yang baru lahir. Betul, sampai usia 2 tahun secara maksimal ya, tapi ada misteri apa di balik itu? Langsung saja kita lihat. Ini dia. Misteri ASI bayi perempuan dan laki-laki. Pemirsa, secara biologis, tentu laki-laki dan perempuan memanglah berbeda. Tetapi pernahkah kita menyangka, jika ternyata kandungan ASI yang dihasilkan seorang ibu yang memiliki bayi laki-laki berbeda dengan ASI yang dihasilkan dari seorang ibu yang memiliki bayi perempuan? Nah, untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, berikut pemaparannya. Berawal dari kasus tertukarnya bayi laki-laki dan perempuan. Pada suatu ketika, ada 2 orang ibu hamil yang secara bersamaan mendatangi sebuah klinik bersalin di Amerika Serikat. Keduanya diketahui hamil lewat bantuan bayi tabung. Dan menurut hasil tes terakhir ultrasonografi atau USG, keduanya dipastikan akan melahirkan bayi laki-laki. Kemudian peristiwa langka terjadi ketika kedua ibu tersebut melahirkan pada waktu yang bersamaan dan hanya dibantu oleh seorang perawat pula, karena dokter spesialis yang sedianya membantu persalinan mereka belum tiba di tempat. Lalu, akibat panik dan ceroboh, perawat yang membantu persalinan tersebut tidak meletakkan tanda atau kode kepada kedua bayi yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan yang baru lahir. Sehingga terjadi perselisihan antara kedua ibu yang baru melahirkan karena keduanya mengklaim telah melahirkan bayi laki-laki dengan bukti hasil tes USG terakhir yang mereka pegang. Dokter ahli kandungan klinik pun kebingungan setelah dikonfirmasi kejadian aneh tersebut. Sehingga akhirnya, ia teringat salah seorang partner diskusinya yang satu profesi dengannya berkebangsaan Mesir, dan ia langsung menghubunginya untuk mendiskusikan peristiwa langka tersebut. Setelah itu, dokter Amerika membuka masalahnya dengan berkata, "Saya ada kasus baru yang agak rumit dan susah untuk dipecahkan. Karena bagaimana saya bisa mengembalikan 2 orang bayi yang berlainan jenis kelamin ke ibu masing-masing tanpa menzolimi salah satu di antara mereka yang saling bertikai?" Dan yang mengejutkan adalah seorang partner diskusinya yang berkebangsaan Mesir tersebut menjawab bahwa semua jawaban dan jalan keluar tersebut ada di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya ayat Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu dari semua aspek kehidupan di dunia, bahkan di akhirat. Kemudian ia juga mengatakan, Anda boleh membuka ayat ke-11 dari surah An-Nisa di dalam Al-Quran, yang dimana isi kandungan dari ayat tersebut menjelaskan tentang pembagian warisan. Berikut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Setelah itu sang dokter profesional ini pun langsung meminta bantuan seorang suster untuk menemaninya ke laboratorium. Kemudian ia meminta untuk didatangkan 2 sampel ASI dari ibu yang baru melahirkan tersebut. ASI pertama dari ibu yang melahirkan bayi laki-laki dan ASI kedua dari ibu yang melahirkan bayi perempuan. Setelah diuraikan dan diobservasi berulang-ulang lewat uji laboratorium dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi, ternyata maha benar Allah dalam firman-Nya. Hasil laboratorium tersebut membuktikan bahwa ASI milik bayi laki-laki memiliki kadar kandungan gizi 2 kali lipat lebih banyak dari ASI milik bayi perempuan. Kemudian tidak sampai di situ saja, bahkan sebuah penelitian pun mengungkap kebenaran mengenai perbedaan ASI bayi perempuan dan laki-laki dalam pemaparan berikut ini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti yang berasal dari Michigan State University melakukan penelitian terhadap 72 orang wanita Kenya
Dan ia menemukan fakta bahwa ASI yang dihasilkan dari ibu yang melahirkan anak laki-laki mengandung lemak lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang melahirkan anak perempuan. Dan ASI untuk anak laki-laki mengandung energi atau protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Beberapa teori mencoba menjelaskan mengapa setiap ibu bisa menghasilkan kandungan ASI yang berbeda. Tapi sampai saat ini, belum ada yang dapat mengungkap hal ini dengan sempurna. Bahkan sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penelitian karena hal tersebut akan berpengaruh pada kandungan yang terdapat pada susu formula untuk bayi. Dan mereka juga menyarankan agar para produsen susu formula juga ikut mempertimbangkan jenis kelamin bayi pada kandungan produk yang mereka buat. Pemirsa beriman, sungguh maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memiliki semua jawaban dan jalan keluarnya di dalam Al-Quran. Dari kejadian tersebut, tentu kita dapat melihat bahwa bukti perbedaan dari ASI bayi laki-laki dan perempuan memanglah berbeda dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjelaskannya. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang telah diciptakannya di dunia ini. Amin. Membuktikan bahwa ASI milik bayi laki-laki memiliki kadar kandungan gizi 2 kali lipat lebih banyak dari ASI milik bayi perempuan. Kemudian tidak sampai di situ saja, bahkan sebuah penelitian pun mengungkap kebenaran mengenai perbedaan ASI bayi perempuan dan laki-laki dalam pemaparan berikut ini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti yang berasal dari Michigan State University melakukan penelitian terhadap 72 orang wanita Kenya, dan ia menemukan fakta bahwa ASI yang dihasilkan dari ibu yang melahirkan anak laki-laki mengandung lemak lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang melahirkan anak perempuan. Dan ASI untuk anak laki-laki mengandung energi atau protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Beberapa teori mencoba menjelaskan mengapa setiap ibu bisa menghasilkan kandungan ASI yang berbeda. Tapi sampai saat ini, belum ada yang dapat mengungkap hal ini dengan sempurna. Bahkan sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penelitian karena hal tersebut akan berpengaruh pada kandungan yang terdapat pada susu formula untuk bayi. Dan mereka juga menyarankan agar para produsen susu formula juga ikut mempertimbangkan jenis kelamin bayi pada kandungan produk yang mereka buat. Pemirsa beriman, sungguh maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memiliki semua jawaban dan jalan keluarnya di dalam Al-Quran. Dari kejadian tersebut, tentu kita dapat melihat bahwa bukti perbedaan dari ASI bayi laki-laki dan perempuan memanglah berbeda dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjelaskannya. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang telah diciptakannya di dunia ini. Amin. Masya Allah, ini salah satu tanda kebesaran Allah, ya, bahwa Allah membuktikan. Kalau selama ini kita tahu bahwa untuk membuktikan DNA itu dari rambut, ya biasanya kan. Tapi ini bisa dari ASI yang selama ini kita tahu bahwa ASI adalah nutrisi terbaik bagi bayi. Tapi sekarang ini bisa menjadi bukti DNA bagi seorang anak, ya. Itu, dan ini juga menjadi salah satu pembuktian lagi bahwa semuanya sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran bahwa memang bagian untuk laki-laki itu 2 kali lipat daripada perempuan dalam hal apapun, tidak hanya ASI saja. Terus sekali, dan ini membuat kita harus selalu semakin bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Semua perangkat organ tubuh kita sudah lengkap, tinggal kita bersyukur, kita jaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, setelah ini kita juga masih ada berita yang sangat menarik lagi nih pemirsa. Betul, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.